Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Senin, tanggal 9 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk pesan healingnya hari ini ya, listening, mendengarkan. Ketika kita berbicara dengan seseorang atau dengan siapapun itu, atau ketika kita mendengarkan sebuah informasi atau berita ya, disarankan untuk mendengarkan dengan jelas secara lengkap ya, supaya nggak ada disinformasi, nggak ada kesalahpahaman, dan apapun yang kita dengarkan itu bisa kita terima dengan baik ya. Terkadang hanya gara-gara kita tidak mendengarkan dengan baik dan seksama, kita salah terima atau salah paham atau salah informasi yang akhirnya malah bisa merugikan diri sendiri atau bahkan bisa juga merugikan orang lain ya. Makanya disarankan kalau ada informasi atau mendengarkan berita harus secara penuh, secara lengkap, dan juga dicek kebenarannya. Terus apabila kita berbicara dengan orang lain ya, mungkin perlu mestinya kita dengarkan dulu ya sampai selesai, baru kita mungkin beropini, berpendapat gitu ya, atau berkomentar ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini ya, aktif, kayaknya cocok dengan harinya, hari Senin ya. Aktifkan dirimu, lakukan segala kegiatan, atau memang kamu bekerja atau kamu memang ada aktivitas ya. Jadi ketika kita aktif ya, maka kita juga bisa melupakan gitu ya segala kegalauan karena kita disibukkan gitu ya, atau dari aktivitas kita, kesibukan kita malah bisa menghasilkan ya, entah itu menghasilkan uang atau setidaknya bisa bermanfaat baik diri sendiri atau orang lain ya. Intinya sih, kalaupun kamu lagi galau, kamu lagi sedih ya, tetap harus aktif ya, supaya nggak makin galau, nggak makin sedih. Tetap lakukan aktivitas atau tanggung jawab ya, apalagi yang nggak ada masalah ya. Harus semangat menjalani aktivitas hari ini. Oke. Kemudian ada pesan arrival first house, rumah pertama. First house ini menggambarkan tentang kesan pertama ya. Jadi ketika kita tiba atau menghadiri di suatu tempat ya, atau memasuki gitu ya, mungkin tempat baru, lingkungan baru, di pekerjaan baru ya, atau di suatu acara-acara tertentu. Nah, kesan pertama itu penting ya buat semua yang bertemu dengan kita gitu, apalagi orang baru yang kita belum kenal, belum pernah bertemu ya. Jadi berikan kesan yang baik ya. Kita nggak mungkin dalam suatu acara atau ketika kita baru memasuki lingkungan baru gitu ya,
mungkin kita baru kerja di tempat baru, terus kayak misalkan kita nggak ramah gitu kan, kita jutek, kita sombong, mungkin kita arogan, orang lain pasti akan menilai negatif ya, dan itu akan berdampak gitu. Nah intinya sih gitu ya, ketika kita pertama kali berada dalam satu tempat atau satu lingkungan, first impression, berikan kesan yang baik ya. Sorry. Next, review retrograde. Kalian pasti pernah ya mendengar istilah retrograde. Oh, Merkuri retrograde gitu. Apa retrograde, kok kemunduran? Nah, artinya di sini review pesannya adalah melihat kembali ya, melihat kembali hal-hal yang sudah kita lalui, hal-hal yang kita kerjakan ya, untuk kita bisa introspeksi atau mengevaluasi ya, terutama diri sendiri ya. Atau apakah dari kita review tuh ya, ada hal-hal yang baik bisa kita lanjutkan, mungkin yang tidak baik atau useless mungkin nggak kita lanjutkan lagi gitu. Sama juga dalam pekerjaan, kita review lagi strategi apa yang udah kita terapkan, hasilnya bagaimana ya, perlu dilanjutin atau tidak. Nah itu ya. Oke, next kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke, aku langsung ambil yang jumping. Nine of Cup. Ada kebahagiaan yang kamu rasakan ya. Ini seperti ya kebahagiaan, kepuasan batin yang mungkin tidak selalu tentang materi, tidak selalu tentang uang gitu ya, atau barang mahal, tapi tentang sebuah situasi, perasaan gitu ya, tindakan ya. Jadi bisa aja nih hari ini kita berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan, walaupun mungkin menurut orang lain tuh receh ya, hanya hal kecil, tapi kita seperti ada kepuasan tersendiri karena itu adalah hasil dari kerja keras kita sendiri gitu ya. Atau mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu ya, walaupun itu kecil atau walaupun itu murah, tapi kita ada kepuasan tersendiri ya. Atau kebahagiaan ini berupa sebuah situasi hubungan yang romantis, hubungan baik dengan relasi, kerukunan dalam keluarga, dalam pertemanan gitu. Jadi ada kebahagiaan-kebahagiaan seperti kepuasan batin gitu loh yang kita rasakan. Oke. Atau kayak ada kelegaan gitu ya. Queen of Pentacles. Ada rezeki yang bakal kamu dapatkan hari ini ya. Queen of Pentacles ini gambaran seorang feminim yang mandiri, pekerja keras, dan dia akan mendapatkan hasil dari kerja kerasnya hari ini ya. Atau bisa juga kamu berdealing dengan energi Queen of Pentacles ya. Ini sosok feminim, yaitu tadi yang aku sebutin ya, sangat mapan dengan keuangan yang stabil, sosok yang positif dengan menjaga orang-orang yang dia sayang ya, merawat orang-orang yang dia sayang. Jadi ini bisa sosok seorang ibu, bisa ini sosok pimpinan atau leader kamu ya, energinya feminim. Atau bisa juga klien, customer yang kamu temui hari ini ya. Sosoknya juga royal. Oke. Yap, Six of Wands. Berhasil melewati kesulitan, ibarat prajurit yang pulang dari peperangan dan membawa bendera kemenangan ya. Jadi hari ini kamu berhasil melewati segala kesulitan, dan ini juga merupakan kartu kemenangan ya, atau victory. Mungkin hari ini beberapa kalian ada yang berkompetisi gitu ya,
dan kalianlah pemenangnya. Ini juga adalah sebuah keberhasilan ya. Aku rasa ini juga sinkron dengan Nine of Cups ya. Sebuah keberhasilan itu tidak dinilai besar kecilnya, tapi dari apa yang sudah kita lewati ya, dan ada kebahagiaan, kepuasan batin ini tadi. Oke. Ya. Seven of Cups. Ada banyak rencana dan angan-angan yang udah kamu susun gitu ya hari ini ya. Ya dikerjakan aja step by step, satu persatu gitu ya. Aku rasa apa yang menjadi rencanamu atau apa yang kamu angan-angankan ya, satu persatu bakalan terwujud sih ya. Karena di sini ada tentang successful ya, tentang keberhasilan. Oke. Kita lihat lagi. Yap. Eight of Cups. Beberapa di antara kalian hari ini berusaha gitu ya, atau berhasil meninggalkan sesuatu hal yang menurut kalian itu sudah nggak worth it gitu ya, udah nggak layak. Bisa ini tentang hubungan itu nggak selalu tentang percintaan aja ya. Bisa itu dalam pertemanan atau hubungan pekerjaan gitu ya, atau sebuah lingkungan yang toksik ya, atau mungkin kayak kamu yang udah mengerjakan banyak hal gitu ya, kamu udah kerahkan gitu misalkan semua sumber dayamu, tapi kok ternyata stuck ya, nggak ada hasil ya. Ya udah, aku tinggalin aja. Lebih baik mencari peluang baru atau mengerjakan hal-hal yang lebih menghasilkan. Atau misalkan suatu hubungan yang kamu rasa udah kegantung-gantung terlalu lama, atau toksik, atau nggak ada kepastian, atau di situ kamu tidak merasakan bahagia ya, mungkin hanya kesedihan, kekecewaan, atau kamu ngerasa hanya dimanfaatkan. Nah, kamu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. Oke. Next, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Yap. Seseorang ingin mengungkapkan ini atau akan mengucapkan ini. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. Ya. Atau ini ungkapan hatimu sendiri. Lihatlah ke dalam hatimu yang terdalam dan kamu akan merasakan cintaku padamu sedalam lautan. Wow, romantis banget nih ya. Kayaknya bakal ada yang bucin nih. Oke, next kita lanjut. Angel guidance atau petunjuk ya, bimbingan malaikat untuk hari ini ya. Angelic protection, perlindungan malaikat, bahwa kamu dilindungi malaikat ya, guardian angel, malaikat penjagamu. Jadi selalu akan ada petunjuk-petunjuk ya, supaya kamu terhindar dari hal-hal buruk atau hal-hal negatif ya. Dan jika kamu memilih jalan yang benar, malaikat selalu membantu mensupport untuk mewujudkan segala hal baik yang sedang kamu usahakan ya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa menjadi inspirasimu atau bisa sebagai afirmasi hari ini. Oke. Love awaken my soul. Jadi, I will begin to truly love myself with a love that awakens my soul. My heart is open to giving and receiving love. Jadi ini
bisa kamu jadikan sebagai inspirasi hari ini ya, bahwa cinta itu membangkitkan jiwamu. Aku akan memulai untuk menemukan cinta pada diriku sendiri atau mencintai diriku sendiri ya, dengan penuh cinta, dimana itu bisa membangkitkan jiwaku, hatiku siap untuk terbuka, menerima dan memberikan energi cinta. Jadi inspirasi, pesan inspirasi ini ya, atau pesan inspiratif ini, ketika kita menebarkan cinta kasih ya, energi cinta, maka bisa membangkitkan ya jiwa kita, sehingga kita mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri ya, dan hati kita akan terbuka untuk membuka hati, menerima dan memberikan energi cinta kepada orang lain. Oke ya, so ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.